Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 8 cara menerima ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah, hati tenang dan ridho. Setiap manusia tidak akan terlepas dari yang namanya ujian hidup. Hanya dengan melalui ujiannya lah kita bisa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun perlu diyakini, seberat apapun ujian yang diberikan, pasti akan bisa dilewati, karena Allah hanya akan memberikan ujian pada hambanya sesuai dengan kemampuannya. Sebagaimana yang termaktub, yaitu di dalam Al-Quran Surah Ali Imran ayat 186. Kamu sungguh-sungguh akan diuji terhadap hartamu dan dirimu, dan juga kamu benar-benar akan mendengar dari orang-orang yang diberi Alkitab sebelum kamu, dan dari orang-orang yang mempersekutukan Allah. Gangguan yang banyak yang menyakitkan hati. Jika kamu bersabar dan bertakwa, maka sesungguhnya yang demikian itu termasuk urusan yang patut diutamakan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yaitu dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 214. Apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga, padahal belum datang kepadamu cobaan sebagaimana halnya orang-orang terdahulu sebelum kamu? Mereka ditimpa oleh malapetaka dan kesengsaraan, serta digoncangkan dengan bermacam-macam cobaan. Sehingga berkatalah Rasul dan orang-orang yang beriman bersamanya, bilakah datangnya pertolongan Allah? Ingatlah, sesungguhnya pertolongan Allah itu amat dekat. Demikianlah setiap orang yang menegakkan kebenaran pasti akan diuji, dan ketika persoalan mereka semakin sulit dan susah, lalu mereka bersabar dan tegar menghadapinya, niscaya ujian tersebut akan berubah menjadi anugerah untuk mereka, dan segala kesulitan itu menjadi ketenangan. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala menangkan mereka atas musuh-musuh mereka, serta mengobati penyakit yang ada dalam hati mereka. Ada hal menarik dan menggelitik. Syekh Abdul Rahman di akhir ayat beliau mengatakan, ketika ujian itu ada, maka seseorang menjadi mulia atau menjadi hina karenanya. Konsekuensi logisnya adalah setiap ujian yang ditimpakan kepada hamba, apapun bentuknya, sesungguhnya ibarat dua sisi mata uang, bisa membawa kemuliaan dalam arti akan menjadi semakin beriman, atau dia akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala jika kemudian salah dalam menyikapi berbagai bentuk ujian. Cara menerima ujian hidup yang pertama yaitu beriman pada takdir. Sebagai manusia yang merupakan ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka sudah seharusnya mempercayai takdir yang diberikan kepada kita. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah telah mencatat takdir setiap makhluk sebelum 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Hadis riwayat Muslim, yaitu nomor 2653. Kemudian yang kedua, meyakini bahwa ujian para umat terdahulu, yaitu Nabi, lebih berat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya oleh Sa'id bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, ya Rasulullah, siapakah yang paling berat ujiannya? Beliau menjawab, para nabi, kemudian orang-orang yang semisalnya, kemudian orang yang semisalnya. Seseorang akan diuji
sesuai kadar kekuatan keagamaannya. Jika agamanya kuat, maka ujiannya akan bertambah berat. Jika agamanya lemah, maka akan diuji sesuai kadar kekuatan agamanya. Kemudian yang ketiga, selalu ada hikmah di setiap ujian. Cara menerima ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala berikutnya adalah dengan memetik hikmahnya. Yakinkan diri bahwa setiap ujian akan membawa hikmah tersendiri bagi kita. Tidak ada ujian yang sia-sia jika dilewati dengan baik. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Maka apakah kamu mengira bahwa sesungguhnya kami menciptakan kamu secara main-main saja, dan bahwa kamu tidak akan dikembalikan kepada kami? Maka Maha Tinggi Allah, Raja yang sebenarnya, tidak ada Tuhan selain Dia. Tuhan yang mempunyai arsy yang mulia." Al-Quran Surah Al-Mu'minun ayat 115-116. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman, yaitu dalam Al-Quran Surah Ad-Dukhan ayat 38-39. "Dan kami tidak menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya dengan main-main. Kami tidak menciptakan keduanya melainkan dengan hak." Kemudian yang keempat, ujian merupakan bentuk cinta Allah. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah bersabda, "Barang siapa yang dikehendaki Allah menjadi orang yang baik, maka dia akan diberinya cobaan." Hadis riwayat Bukhari. Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya pahala besar karena balasan untuk ujian yang berat. Sungguh, jika Allah mencintai suatu kaum, maka Dia akan menimpakan ujian untuk mereka. Barang siapa yang ridho, maka ia akan meraih ridho Allah. Barang siapa yang tidak suka, maka Allah pun akan murka." Hadis riwayat Ibnu Majah nomor 4031. Cara yang kelima yaitu memperbanyak mengingat dosa. Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya seorang mukmin itu melihat dosa-dosanya seolah-olah dia berada di kaki sebuah gunung. Dia khawatir gunung itu akan menimpanya. Sebaliknya, orang yang durhaka melihat dosa-dosanya seperti seekor lalat yang hinggap di atas hidungnya. Dia mengusirnya dengan tangannya, maka lalat itu terbang." Hadis riwayat At-Tirmidzi nomor 2497 dan disahihkan oleh Al-Albani. Kemudian cara yang keenam, husnuzon pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Jangan kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya tiada berputus asa dari rahmat Allah, melainkan kaum yang kafir." Al-Quran Surah Yusuf ayat 87. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Aku sesuai sangkaan hambaku kepadaku dan aku bersamanya jika dia mengingatku." Hadis riwayat Bukhari 7405 dan Muslim nomor 6981. Kemudian cara yang ketujuh, yakin bahwa ujian mampu menghapus dosa. Rasulullah SAW bersabda, "Apa saja yang menimpa seorang muslim, seperti rasa letih, sedih, sakit, gelisah, sampai duri yang menusuknya, melainkan Allah akan menghapuskan kesalahan-kesalahannya dengan sebab itu semua." Kemudian cara yang terakhir, yaitu cara yang kedelapan, semakin besar cobaan,
makin besar pula pahalanya. Anas radhiyallahu anhu berkata, Nabi SAW bersabda, sesungguhnya besarnya pahala itu tergantung pada besarnya cobaan. Sesungguhnya apabila Allah Subhanahu wa Ta'ala itu mencintai suatu kaum, maka Dia mengujinya. Barang siapa yang rela menerimanya, dia akan mendapatkan ridhonya. Dan barang siapa yang murka, maka dia pun mendapat kemurkaan Allah. Hadis riwayat Tirmizi. Demikianlah 8 cara menerima ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai dengan ajaran Rasul. Semoga kita semua selalu menjadi pribadi yang mampu dan kuat dalam menghadapi setiap cobaan. Amin.